Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para pemirsa rahmatullah. Di antara fenomena yang terjadi di bulan Ramadan pada masa Rasulullah SAW mungkin agak jauh dari bayangan kita, tetapi ada hikmahnya. Hal yang mungkin fenomena ini memiliki probabilitas yang sangat jarang, tetapi itu juga terjadi pada masa Rasulullah SAW untuk menjadi pembelajaran bagi umat berikutnya. Suatu saat datang seorang Arab Badui, namanya itu adalah dikenal dalam fikih namanya A'rabi. Dalam istilah orang Arab, A'rabi artinya adalah Arab kampung. Datang menghadap Rasulullah SAW. Beliau katakan, halaktu nafsi. Ya Rasulullah, aku telah mencelakakan diriku. Wa ma ahlakak. Kata Rasulullah, kemudian beliau bertanya, apa yang telah membuatmu binasa? Si Badui ini menjawab, waqa'tu ahli fi nahar Ramadan. Aku telah menggauli istriku di siang bulan Ramadan. Ya. Nabi tampak juga tenang menghadapi kenyataan seperti ini. Di antara umatnya ada yang melakukan seperti itu. Ya. Kemudian beliau bertanya, hal tajidu ma tu'tiku raqabatan? Apakah kamu memiliki modal untuk bisa memerdekakan budak? Si Badui ini mengatakan, la, enggak. Hal tasumu syahrain? Apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Maka si Badui mengatakan, la. Ya. Hal tajidu ma tut'imu sittina miskinan? Apa kamu bisa ngasih makan 60 orang miskin? Si Badui mengatakan, la. Saya juga nggak bisa. Ya. Maka Nabi kemudian mengatakan, sudah tunggu dulu. Datanglah kemudian seorang membawa 1 karung kurma. Ya. Maka kemudian Nabi menyerahkan, nih 1 karung ini silahkan kamu kasih makan orang miskin. Maka si Badui mengatakan, hal ala man afqara minni? Apakah ini akan diberikan kepada orang yang lebih miskin daripada saya? Ya. Wallahi ma baina labataiha man huwa afqaru minni wa ahwaju minni. Demi Allah, tidak ada orang yang tinggal di antara 2 gunung ini orang yang lebih fakir daripada saya. Maka Nabi tertawa sampai kemudian tampak gigi beliau, ya, gigi geram beliau sampai kelihatan. Ya. Nabi mengatakan, at'imu ahlak. Sudah, makanlah kamu dan keluargamu. Ya. Pemirsa rahimahullah, ini adalah kejadian pada Rasulullah yang kemudian dijadikan sebagai sandar oleh ulama tentang kewajiban kafaroh. Dan kafaroh sebagai konsekuensi membatalkan puasa Ramadan hanya 1 sebab menurut jumhur ulama. Apa itu? Yaitu adalah melakukan hubungan seksual di siang bulan Ramadan dengan sengaja. Itulah yang menyebabkan, nggak ada sebab yang lain. Namun ada dalam pandangan Malikiyah yang menyatakan bahwa jika seseorang sengaja melakukan makan dan minum, ya, tetapi memang bukan dia sengaja melecehkan kesucian bulan Ramadan, maka orang ini juga mendapatkan kewajiban yang sama, yaitu dengan membayar kafarah. Ya. Ini dalam pandangan Malikiyah, bahkan juga didukung oleh Hanafiyah. Namun Syafi'iyah mengatakan sebabnya hanya 1, yaitu ketika orang menggauli
atau melakukan hubungan seksual di siang bulan Ramadan dengan sengaja. Kalau lupa, ya walaupun nggak tahu ya, mana mungkin ada bayangan kok orang lupa itu bisa itu bagaimana terjadi. Ya, tapi dikatakan oleh para ulama, kalaupun benar-benar terjadi karena lupa, maka dalam pandangan Syafi'iyah, ya, maka yang bersangkutan tidak berkewajiban untuk melaksanakan kafarah dengan urutan seperti itu. Ya, tentu saja ini adalah sesuatu yang penting untuk diperhatikan, dan juga jangan sampai juga seorang melakukan hal-hal yang sifatnya hilah. Apa itu hilah? Rekayasa, ya, rekayasa untuk ingin mengelabui Allah, ya, mengelabui malaikat misalnya. Apa itu misalnya? Misalnya kalau dia batal gara-gara menggauli istrinya, maka dia punya konsekuensi berat itu, ya. Maka kemudian dia bikin rekayasa. Gimana caranya? Makan dulu aja, minum dulu aja, sudah batal kan? Setelah batal baru kemudian dia melakukan. Ya, ini namanya rekayasa. Ya, tentu saja Allah Maha tahu tentang rekayasa dan niat hambanya. Tentu ini tidak layak untuk dilakukan, harus dihindari, dan kemudian ya sehingga puasa kita benar menjadi puasa-puasa yang diridhoi Allah, puasa yang sempurna, puasa yang zahir dan batin, bukan puasa yang zahirnya saja sementara kehilangan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.